Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ibnu Andriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart siklus produksi. Pengertian flowchart. Flowchart adalah diagram alir yang tersusun dari bagan dengan berbagai bentuk, dilansir dari Lumen Learning. Flowchart mewakili suatu algoritma, alur kerja, ataupun proses yang menunjukkan langkah-langkah suatu kegiatan. Flowchart berfungsi untuk menggambarkan secara jelas suatu alur pekerjaan dan kerangka acuan dalam pengambilan keputusan. Flowchart dinilai dapat meringkas suatu alur menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisa berdasarkan urutan serta langkah dari suatu proses. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Secara sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuatan keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Berapa harga produk tersebut dan bagaimana perencanaan, penyerapan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Peran SIA dalam produksi. Yang pertama, bauran produk. Bauran produk itu produk yang ingin diproduksi. Penerapan harga produk, beberapa HPP sampai produk selesai dibuat. Alokasi dan penerancaan sumber daya. Contoh, apakah membuat atau membeli. Itu apakah jika akan membeli produk lalu dijual, atau membuat atau memproduksi sendiri lalu dijual. Yang keempat, manajemen biaya. Merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Ini salah satu contoh diagram siklus produksi. Dari diagram tersebut, siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan ramalan penjualan, jadi bilang kuantitas, yang akan digunakan oleh produksi untuk menyusun rencana produksi dan jumlah persediaan. Sebaliknya, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dibuat dan jumlah produk yang tersedia untuk dijual. Informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebaliknya, siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biayanya. Informasi tentang harga pokok produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Kegiatan siklus produksi. Peranan akuntan perusahaan dalam kegiatan siklus produksi umumnya berada pada siklus akuntansi biaya. Namun, peranan lain tetap dituntut kepada mereka untuk saling berkoordinasi dengan siklus lain. Arus informasi yang masuk ke siklus produksi lain arus informasi yang masuk ke siklus produksi dari siklus lain, yaitu yang pertama, siklus pendapatan menyediakan informasi mengenai order customer dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaan. Yang kedua, siklus pengeluaran menyediakan informasi untuk memperoleh bahan mentah dan mengontrol pengeluaran lain yang termasuk overhead pabrik. Yang ketiga, siklus penggajian menyediakan informasi tentang biaya karyawan dan ketersediaannya. Arus informasi yang datang dari siklus pengeluaran adalah: 1. Siklus pendapatan menerima informasi dari siklus produksi tentang barang jadi yang tersedia untuk dijual. Siklus pengeluaran menerima informasi tentang kebutuhan akan bahan mentah. Yang ketiga, siklus penggajian menerima informasi tentang tersedianya tenaga kerja. Yang keempat, buku besar dan sistem pelaporan menerima informasi tentang harga pokok produksi. Perkenalkan, nama saya Lucy. Saya di sini akan melanjutkan materi dari siklus produksi. Pengendalian siklus produksi. Fungsi kedua dari SIA dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut terpenuhi. Tujuan siklus produksi. Adapun tujuan siklus produksi, yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya.
Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Dan yang terakhir, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, ancaman dan prosedur pengendalian yang dilakukan dalam setiap aktivitas produksi. Yang pertama, proses aktivitas dalam desain produk. Ancamannya yaitu desain produk yang kurang baik. Prosedur yang dapat diterapkan dalam desain produk yaitu perbaikan informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya data terinci mengenai biaya jaminan dan produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya yaitu kelebihan produksi atau kekurangan produksi investasi yang tidak optimal dalam aktiva tetap. Proses yang dapat diterapkan yaitu sistem perencanaan produksi yang lebih baik, tinjau dan setujui perolehan aktiva tetap, pengendalian anggaran. Yang ketiga, operasi produksi. Ancamannya yaitu pencurian dan perusakan persediaan dan aktiva tetap. Proses pengendaliannya yaitu batasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap, dokumentasikan semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi, identifikasi semua aktiva tetap, dokumentasi yang memadai, dan tinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan aktiva tetap. Lalu, akuntansi biaya. Ancamannya itu kesalahan pencatatan dan memasuki data mengakibatkan data biaya yang tidak akurat. Pengendaliannya itu pengendalian edit entry data. Penggunaan pemindai kode garis jika memungkinkan rekonsiliasi jumlah yang tercatat dengan perhitungan fisik secara periodik. Ancaman umum, hilangnya data kinerja yang kurang baik. Pengendaliannya itu buat cadangan dan perencanaan pemulihan dari bencana, batasi akses ke data biaya, pelaporan yang lebih baik dan tepat waktu. Dalam pembahasan ini, siklus produksi dan persediaan terdiri atas yang pertama, prosedur pencatatan barang atau produk jadi. Yang kedua, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok persediaan. Yang keempat, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Berikut merupakan prosedur pencatatan barang produk jadi. Yang pertama, bagian produksi membuat bukti pengiriman barang jadi rangkap 3. Lembar 1 dikirimkan bersama barang ke bagian gudang, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian akuntansi menerima bukti pengiriman BJ lembar 2 dari bagian produksi. Kemudian diarsip untuk dijadikan bukti bahwa bagian produksi telah menyelesaikan produk jadi dan sudah melakukan pengiriman ke bagian akuntansi. Yang ketiga, bagian gudang menerima barang jadi dan bukti pengiriman barang jadi lembar pertama dari bagian produksi. Berdasarkan bukti pengiriman BJ tersebut, bagian gudang mengisi kartu gudang yang mengatakan bahwa bagian gudang menerima barang jadi sejumlah unit barang jadi yang telah ditransfer oleh bagian produksi. Yang keempat, setelah mengisi kartu gudang, bagian gudang meminta tanda tangan untuk mengetahui produk jadi yang sudah masuk ke bagian gudang, ke bagian akuntansi. Yang kelima, bagian akuntansi menerima kartu gudang untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan barang jadi. Setelah itu, mengirimkan kartu gudang yang telah ditandatangani ke bagian gudang. Yang keenam, berdasarkan kartu gudang yang telah ditandatangani, bagian gudang membuat surat penerimaan barang jadi atau SPBJ rangkap 3. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi, lembar kedua dikirimkan ke bagian produksi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Yang ketujuh, bagian akuntansi menerima SPBJ lembar 1 dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ lembar 1 tersebut, bagian akuntansi mengisi kartu persediaan yang digunakan untuk mengetahui persediaan barang jadi yang telah masuk. Kedelapan, setelah mengisi kartu persediaan, bagian akuntansi mencatat di jurnal tentang persediaan barang jadi yang masuk. Setelah itu, memposting ke buku besar dan dibuatkan neraca saldo dan neraca lajur, jurnal penyesuaian dan laporan keuangan,
Berdasarkan laporan keuangan tersebut, bagian akuntansi membuat laporan penerimaan barang jadi atau LPBJ yang dikirimkan ke manajer. Dan yang terakhir, bagian produksi menerima SPBJ lembar 2 dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ lembar 2, bagian produksi membuat laporan penyelesaian barang jadi yang dikirimkan ke manajer. Berikut merupakan flowchart dari siklus produksi. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.